Mandami. Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him money. We send him all the things that he needs to run a government. We're going to be watching. Memanas. Itulah yang terjadi antara Netanyahu dan Presiden Amerika Donald Trump. Saat baru-baru ini Trump memilih meninggalkan Israel ketika ia tahu kalau Netanyahu ini ternyata banyak problem yang tentu saja akan menghambat Amerika untuk bisa menguasai Gaza. Seperti kita tahu, Trump memiliki keinginan besar untuk menjalin kesepakatan dengan negara Timur Tengah yang dipimpin Arab, di mana saat Israel tak diikut sertakan, Israel mulai khawatir bahwa mereka benar-benar meninggalkan mereka. Ini akan membuat posisi Israel melemah di Timur Tengah, dengan sebaliknya posisi Netanyahu semakin terjepit, terutama perseteruan mereka dengan Iran yang bisa saja kembali pecah karena kesepakatan gencatan senjata terjadi akibat Iran diserang oleh Amerika beberapa waktu yang lalu. Lantas seperti apa? Apakah Iran akan menggunakan nuklirnya kali ini? Mari kita ulas selengkapnya. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Donald Trump ketika telah secara penuh sukses menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran dan pesawat kembali dengan selamat. Ia pun membanggakan ketangguhan militer AS, di mana tidak ada kekuatan militer di dunia yang bisa melakukan seperti yang telah dilakukan AS seperti itu. Seperti kita tahu, pada 22 Juni yang lalu atau Minggu dini hari, Amerika Serikat akhirnya ikut serta dalam konflik Iran-Israel dengan melancarkan operasi yang diberi nama Midnight Hammer. Operasi ini menggunakan pesawat siluman B-2 Spirit Bomber yang diterbangkan langsung dari pangkalan di AS menuju wilayah Iran, di mana targetnya adalah 3 fasilitas nuklir strategis Iran, Fordo yang terletak dalam gunung, Natanz, dan Isfahan. Sekali lagi, awalnya, Trump dan Menhan AS Lloyd Austin menyatakan bahwa misi ini sukses besar dengan asumsi semua fasilitas nuklir telah dihancurkan secara presisi. Namun dalam laporan yang bocor ke CNN baru-baru ini, 2 pejabat intelijen AS mengungkapkan bahwa sentrifugal pengayaan uranium sebagian besar tetap utuh dan stok uranium yang diperkaya telah dipindahkan sebelum serangan. Hal ini selaras dengan analisis dari The Guardian yang menyebutkan bahwa penilaian dari Defense Intelligence Agency atau DIA juga mengindikasikan bahwa hanya infrastruktur permukaan yang rusak, sementara komponen utama disembunyikan dalam bunker tahan bom. Melihat hal tersebut, laporan dari NBC News menjelaskan bahwa para ahli belum yakin AS telah menghancurkan nuklir Iran. Mereka menilai bahwa serangan AS masih belum jelas hasilnya. Saat ratusan pon atau 400-an kilogram uranium yang diperkaya masih belum ditemukan. Hal-hal inilah yang membuat publik Israel kembali khawatir usai gencatan senjata dilakukan. Media Israel seperti Haaretz dan Jerusalem Post menyoroti kegagalan misi AS sebagai bencana strategis. Netanyahu yang selama ini mendorong keterlibatan AS dalam menyerang Iran, kini diserang oleh oposisi dalam negeri. Kritik menyebut Netanyahu telah bergantung pada Amerika tanpa menyiapkan skenario cadangan. Sementara dari media sosial, publik Israel tampak khawatir, bahkan Iran bisa kembali menyerang mereka kapan saja. Mereka pun berharap Amerika dan Israel bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut atau kembali menyerang Iran. Sementara di sisi lain, Donald Trump pelan-pelan mulai meninggalkan Israel, terutama saat kunjungan ke Timur Tengah yang disebut oleh Ruang Oval sebagai kunjungan yang bersejarah, di mana Trump ke Arab Saudi, Qatar, dan UEA. Kunjungan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, soal ekonomi. Trump bertujuan untuk mengulang kesuksesan KTT Teluk AS 2017.
dengan mengamankan investasi besar dari negara Timur Tengah yang menghasilkan kesepakatan senilai miliaran dolar. Seperti kita tahu, negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, merupakan mitra penting untuk investasi dan kerjasama energi, terutama dalam mendukung visi 2030 Arab Saudi yang bergantung pada stabilitas Laut Merah. Selain itu, pertemuan Trump di Timur Tengah juga bertujuan untuk membahas kesepakatan dengan Houthi dan pembicaraan dengan Iran. Di sini, Trump dilaporkan ingin menciptakan lingkungan yang lebih stabil di Timur Tengah yang mendukung kepentingan AS dan sekutu teluknya. Qatar sebagai mediator regional dan UEA sebagai mitra ekonomi memainkan peran kunci dalam upaya ini. Sementara itu, dalam laporan Jerusalem Post, ada spekulasi bahwa Trump mungkin mengumumkan pengakuan resmi AS atas negara Palestina selama KTT ini, sebagai bagian dari mega deal ekonomi dan diplomatik. Meskipun analis meragukan klaim ini, karena sikap pro-Israel Trump, apalagi tanpa komitmen konkret dari Israel, langkah ini mungkin tidak akan terwujud. Kecuali Trump benar-benar menginginkan mega deal dengan Arab Saudi dan Timur Tengah. Tanpa Amerika, Iran bisa hancurkan Israel dalam sekejap. Setelah serangan udara oleh AS dan Israel dalam operasi Midnight Hammer, Iran sendiri secara tegas menolak memberikan akses tambahan kepada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk melakukan inspeksi. Ini merupakan respon langsung atas tindakan militer yang dianggap melanggar kedaulatan mereka. Sebagai info, akses IAEA selama ini dinilai sangat krusial untuk memastikan Iran tidak menyalahgunakan program nuklirnya untuk kepentingan senjata. Di mana jika Iran telah menolak inspeksi ini, maka penolakan ini akan membuat dunia buta terhadap aktivitas dalam reaktor-reaktor sensitif Iran. Iran diprediksi telah menyembunyikan lokasi fasilitas pengayaan uranium baru, memindahkan sentrifugal dan stok uranium ke lokasi bawah tanah atau situs rahasia seperti Fordo yang dibangun di dalam gunung yang tak diketahui, dan mengamankan fasilitas menggunakan sistem pengamanan elektronik dan pertahanan udara canggih, termasuk sistem anti-jamming dan radar buatan Rusia. Saat ini sendiri, Direktur IAEA atau Badan Pengawas Nuklir Dunia mengatakan jika mereka sekarang tidak tahu di mana keberadaan material nuklir Iran. Saya harus sangat teliti. Martha, kami adalah IAEA. Jadi kami tidak berspekulasi di sini. Kami tidak memiliki informasi tentang keberadaan material ini. Sumber Fox News. Melihat kondisi saat ini, banyak pertanyaan pun muncul. Apakah Iran bisa membuat bom nuklir secara rahasia? Kita masih menunggu analisis terbaru soal itu. Tapi yang pasti, Iran telah mengancam akan menarik diri dari NPT. Iran juga mengisyaratkan bahwa mereka siap keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dan mempercepat pengayaan uranium tanpa pengawasan. Menurut laporan dari Al Jazeera dan Press TV, keberhasilan menyelamatkan infrastruktur nuklir mereka menjadi momentum politik besar di dalam negeri Iran, di mana pemerintah memposisikan diri sebagai korban agresi Barat yang tetap bertahan. So, jika Iran melakukannya, maka Iran akan mengikuti jejak dari Korea Utara, satu-satunya negara yang mengumumkan penarikan diri dari NPT pada tahun 2003, yang mengusir inspektur IAEA sebelum menguji senjata nuklir. Dan yang cukup ketakutan adalah Israel. Apalagi tanpa dukungan dari Amerika, Israel hanya jadi samsak negara-negara pemilik nuklir seperti Korea Utara, Cina, Rusia, dan juga Iran. Mereka bisa saja dilenyapkan hanya dengan satu senjata nuklir kecil saja.
Dampak terburuk jika Amerika tinggalkan Israel. Meskipun Netanyahu mengatakan jika mereka akan berjuang sendiri usai Trump mengambil kesepakatan dengan Houthi atau Yaman, namun jika AS berhasil memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab tanpa melibatkan Israel, dampak buruk lebih besar bisa saja dialami oleh Israel. Pertama, Israel bisa terisolasi. Seperti kita tahu, Israel bergantung pada dukungan AS untuk mempertahankan posisinya di Timur Tengah. Dan jika AS beralih fokus ke negara-negara Arab dan mengabaikan Israel, posisi diplomatik Israel akan melemah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi mungkin menunda normalisasi dengan Israel jika Netanyahu tidak menunjukkan kemajuan dalam isu Palestina, seperti mengakhiri blokade Gaza atau mendukung solusi dua negara. Kedua, ancaman meningkat. Maksudnya, kesepakatan AS dengan Houthi dan pendekatan diplomatik terhadap Iran dapat meningkatkan ancaman keamanan bagi Israel. Houthi, dengan dukungan Iran, telah menunjukkan kemampuan untuk menyerang target strategis Israel seperti Bandara Ben Gurion. Dan tanpa Amerika, Israel akan dalam bahaya besar. Terakhir, Israel juga menghadapi tarif baru dari AS sebesar 17% untuk barang impornya, yang menunjukkan bahwa status sekutu dekat tidak lagi menjamin perlakuan istimewa. Jika di negara-negara Teluk mengalihkan investasi dan kerjasama teknologi ke AS atau mitra lain, ekonomi Israel bisa berdampak, terutama di sektor teknologi dan keamanan yang tergantung pada hubungan dengan UEA dan negara-negara lain. Nah, akibatnya, saat ini posisi dari PM Israel Netanyahu semakin terjepit. Ketegangan dengan Trump dan kegagalannya mencapai kesepakatan strategis membuat di dalam negeri Netanyahu menghadapi kritik karena penanganan konflik Gaza dan tuduhan korupsi. Jika Israel terisolasi, tekanan untuk menggantikan Netanyahu pun makin besar, di mana ia juga bisa saja ditangkap. Saat ICC atau Mahkamah Pidana Internasional telah menetapkannya sebagai penjahat perang. Dan terlepas dari apapun, Netanyahu ini jelas akan merasa ketakutan jika Amerika meninggalkan mereka. Selain tuntutannya akan dilanjutkan dan terancam hukuman mati, Israel sudah kadung banyak musuhnya, sehingga akan menimbulkan kekacauan dan kepanikan bagi para penduduknya.